sambil main HP gitu ya, ada suara kayak orang nyapu, guys. Sreng, srek, srek, srek. Ih, apa itu? Suara apa? Kamu denger nggak? Iya, apa ya? Langsung kita ngintip dong ke jendela. Karena memang kamar kita itu ada jendela kacanya gitu yang ngadep ke jalan gitu. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Nya Ikan di Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya jika kalian suka dengan video ini. Juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tahu saat aku upload video baru. Guys, seperti yang saya sudah bilang ya, apapun yang terjadi di hidup kita atau di orang lain, entah itu susah, senang, ataupun kisah-kisah lucu, kisah horor gitu ya, tolong jangan jadikan kita itu menjadi rendah diri atau kita selalu mengeluh kenapa sih harus saya, kenapa harus kita, atau saat hal itu menimpa orang lain kita jadi mengejat mereka. Tuh kan, mereka begini, mereka begitu. Jangan ya guys ya, apapun ceritanya, mari kita jadikan itu pelajaran untuk diri kita agar kita lebih tenang lagi, lebih ikhlas lagi dalam menghadapi setiap masalah. Oke? Jangan lupa guys, sebelum aku masuk ke ceritanya, kalian harus siapkan dulu cemilannya, minumnya, atau kalian mau makan, mau sambil rebahan, mau sambil setrika, siap-siap dulu. Oke, sudah? Baik. Mari langsung saja kita masuk ke ceritanya. Guys, kisah ini aku alami sekitar tahun 2017 kayaknya ya, 2017-2018. Aku masuk ke rumah ini tahun 2014. Saat itu suamiku membeli rumah ini dari tetangganya. Ya, ini dulunya satu rumah besar, terus dijual setengahnya sama, panggil saja dia Mbak Yati ya. Orang tua Mbak Yati sedang membutuhkan banyak uang gitulah intinya. Lalu dijual lah sebagian rumahnya itu, dibelilah oleh suamiku, direnovasi gitu ya. Setelah selesai kita masuk ke situ. Kejadian ini saat aku hamil anak aku yang cowok ya, yang terakhir itu hamil besar deh gitu ya. Di waktu masih aku hamil itu kejadiannya tuh belum yang bener-bener serem gitu loh, yang belum sering-sering gitu belum. Cuman aku pernah ya suatu malam, aku dan suamiku tuh kamarnya kan di dekat pinggir jalan gitu ya. Kita sering loh dengar suara-suara apa, suara atau suara yang cuman apa sih, glotak gitu ya. Karena kita pikir itu kucing atau tikus, karena memang di daerah aku itu banyak sekali yang pelihara kucing gitu loh, banyak kucing liar juga ke sono kemari. Jadi kita nggak berpikiran buruk yang sampai ke itu hantu atau apa gitu ya. Dan pernah suatu saat itu guys, aku dan suamiku itu mendengar pas mau tidur sekitar jam 12 atau setengah satu, pokoknya jam 12 ke atas gitu ya. Itu dengar suara seperti orang nyapu guys. Itu di depan rumahku sampai ke jalan, sepanjang jalan sampai ke rumahnya yang sebagian di rumahnya Mbak Yati itu. Jadi malam-malam kita belum tidur ya. Aku dan suamiku tuh punya kebiasaan nggak bisa tidur cepet gitu loh. Kita pasti tidur di antara jam 2, jam 3 atau bahkan setelah subuh gitu ya. Tiba-tiba pas kita lagi ngobrol, apa ya, kita lihat ya, nggak ada, tapi suara itu semakin menjauh guys. Serek, serek, serek ke bagian kiri gitu ya, semakin jauh, semakin jauh. Apa ya? Nggak tahu. Mbak Yati kali nyapu gitu. Karena setahu aku Mbak Yati itu orangnya rajin ya, suka bersih-bersih gitu loh. Dan aku pun orangnya suka bersih-bersih malam. Jadi ada kayak gitu tuh aku nggak berpikir yang buruk gitu. Aku pikir dia juga melakukan hal yang sama kayak aku, kalau nggak bisa tidur atau gimana dia suka nyapu malam gitu. Aku mikirnya positif kayak gitu aja. Selang beberapa hari gitu, Mbak Yati cerita ketemu kan sama aku, nggak tahu deh kita ngapain, aku gendong anakku sambil nyuapin atau gimana, pokoknya aku lupa. Tapi kita ketemu di area jalan situ juga, dia tiba-tiba cerita gitu loh. Mbak, waktu itu aku denger itu loh, kayak ada orang nyapu jalan katanya. Bukannya Mbak Yati yang nyapu gitu? Bukan itu. Iya, astagfirullahaladzim Mbak, aku juga denger. Hah? Oh Mbak, iya Mbak katanya. Iya, aku juga denger tau Mbak gitu. Malam-malam kan gitu. Malam apa gitu, banyak lu apa? Aku pikir kamu yang nyapu Mbak, aku kayak gitu. Enggak Mbak, itu tuh suara kunti katanya gitu. Hah? Kunti, yang bener Mbak. Iya, kalau kayak gitu tuh suara kunti Mbak. Mbak Yati ya ngomongnya. Dalam hati ya Allah, aku melek sendirian Mbak. Mana denger kayak gitu, astagfirullahaladzim. Aku baca-baca sama aku Mbak. Aduh ya Allah, pokoknya aku baca-baca gitu. Aku pulang lah, aku cerita dong sama suamiku. Ya Allah mas, apa ternyata yang waktu itu kita denger tau nggak? Yang suara nyapu malam-malam. Ya kenapa? Mbak Yati juga denger dan ternyata itu bukan Mbak Yati. Hah, yang bener, iya. Wih, serem amat ya Bu ya. Katanya apa? Kata Mbak Yati tuh kunti gitu. Aku punya kunti. Oh masa sih? Iya serem amat gitu ya. Ya Allah. Tapi aku tuh orangnya bukan yang ini loh guys. Aku berlarut-larut dalam ketakutan gitu ya. Cerita kayak gitu. Serem ya serem. Merinding gitu. Udah gitu loh. Kalau udah diceritain udah gitu ya. Nah kejadian kayak gitu tuh aku berlangsung lama ya guys. Bukan hanya sekali dua kali gitu loh. Pernah juga nih suatu malam gitu ya. Anakku itu kan tidur dia sering dikunci gitu loh. Aku tuh bertanya, ngapain sih kamu anak kecil kok tidur pintunya dikunci gitu kan? Aku tanya dong, nak kamu kenapa sih kalau tidur dikunci segala?
pintunya, kan ibu jadi susah kalau mau bangun kamu. Aduh bu, katanya, kalau nggak dikunci aku digangguin terus. Bangun siapa, katanya. Beneran bu, kalau malam ada orang yang suka tarik-tarik selimut aku, katanya. Ah, yang bener aja. Bener bu, aku tuh makanya aku nggak suka kalau pintuku nggak dikunci. Kalau nggak dikunci pasti ada aja kejadian kayak gitu. Kadang dia goncang-goncang ini aku, badan aku pikir ibu ya, aku pernah keluar, ternyata kamar ibu juga dikunci, lampunya mati, katanya gitu. Wah, kan aku kebiasaan kalau tidur lampunya harus mati gitu ya. Oh, yang bener ah, ngimpi kali kamu. Enggak bu, ya wah bener, aku sampai ketakutan, katanya kayak gitu guys. Ya wah, aku dalam hatiku, iya anak juga itu ya kalian mengalami ya. Aku tuh orangnya nggak pernah cerita sama anakku kalau aku ngalamin hal horor gitu loh. Takutnya kan dia ketakutan gitu. Nggak taunya guys, dia juga ikut mengalami hal kayak gitu. Ya Allah, kasihan ya. Pernah juga suatu siang gitu ya, dia lagi mandi siang atau sore lah gitu ya, mandi sore gitu, dia lagi mandi. Kebetulan aku lagi keluar ke tempat adikku ya, satu kampung satu RT, aku lagi mau ngomong anakku di situ gitulah. Terus aku pulang gitu ya. Aku bilang assalamualaikum gitu kan. Terus anakku langsung ngejar aku, ibu, tadi ibu ketok-ketok pintu kamar mandi, katanya. Enggak. Kenapa? Iya. Enggak ibu, enggak ketok-ketok, orang ibu dari tempatnya bule gitu kan. Dia bilang, bener bu, tadi aku kayak pintu kamar mandiku diketok-ketok, katanya. Mana gitu. Ayo lihat gitu kan. Terus aku bilang, oh ini bukan diketok nak. Ini tuh cuma suara angin tuh. Jadi kan pintunya itu agak kurang seret gitu ya guys, kendor gitu ya. Jadi kalau digoyangin kan dek 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 gitu kan. Gue bilang kayak gitu. Ini tuh suaranya kayak gini tuh, dek 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 gitu. Enggak bu, itu suara ketukan pintu lain, enggak kayak gitu suaranya gitu kan. Jadi kalau aku mandi tuh pas aku cuci rambutnya langsung dek 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 gitu. Ini kali enggak bu, sumpah orang sampai aku liatin, kalau sambil aku buka mata itu aku liatin. Enggak ada bunyinya. Giliran aku nanti mandi ada lagi bu. Masa iya tapi bukan ibu. Enggak ibu, dari tempat bule, katanya. Ya Allah, siapa ya ibu, katanya gitu guys. Ya Allah, dalam hatiku, ternyata anakku juga kena ya gitu. Terus suatu saat aku juga ini nih ngalamin ya, malam-malam. Jadi aku kalau suamiku lagi keluar kota, aku selalu minta ponakanku untuk nemenin gitu. Walaupun ada anakku, aku juga minta ponakanku yang cowok untuk nemenin di situ gitu loh. Nanti tidur di depan kamar aku pakai kursi yang lipat sekalian kasur itu, mereka nonton gitu di malam hari. Nanti kadang ada 2 ponakanku juga sama 1 anakku, kan jadi bertiga gitu. Kadang mereka tidur di depan TV, kadang anakku yang cewek sama ponakanku yang cewek itu tidur di kamar, dan ponakanku yang cowok tidur di depan TV itu. Dulu mereka masih sekolah, sekarang udah gede-gede ya. Nah di situ tuh jam 3 pagi guys, aku terbangun dengan suara tangisan yang kenceng banget. Suara tangisan itu suara gimana ya? Kayak suara nangis, kayak suara ketawa gitu loh. Mungkin itu udah terjadi lama loh guys, sampai aku terbangun gitu loh. Suara apa sih aku gitu kan? Suara apa sih ya? Aku keluar dari kamarku kan. Ternyata si ponakanku lagi nonton gitu loh. Lagi nonton misteri kan, aku bilang, gila nih anak lagi nonton misteri. Yang udah tungguin aja nih sambil berdiri. Aku waktu itu masih hamil besar gitu. Aku tungguin aja di depan kamar sambil nonton TV, ini ada nggak sih suara kayak gitu, itu aku tungguin aja. Ternyata aku tungguin nggak ada guys. Terus aku mau balik tidur lagi kan. Aku pikir matiin aja nih TV-nya daripada nanti aku ketiduran terus itu bunyi lagi ganggu aku kan. Lagian ponakanku juga udah tidur, makanya aku langsung matiin itu TV lagi. Pas lagi mau asik lagi tidur lagi guys, ada suara nangis lagi dong guys. Itu nangis atau ketawa sih guys, aku nggak ngerti deh pokoknya. Aku penasaran orangnya itu kemana gitu ya, atau orangnya di mana gitu ya. Dengan rumahku cuma sesempit itulah ya, cuma 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 ruang makan, dapur gitu doang kan. Cuman aku nengok gini doang dari satu tempat itu kan bisa ya kelihatan semua gitu loh. Nggak ada apa-apa gitu loh. Pas aku lagi mau tidur tuh guys, ada suara itu lagi. Aku penasaran ya kan. Aku udah ngeliat sekeliling, terus tetap nggak ada apa-apa. Akhirnya aku buka jendela guys, dan aku bilang astagfirullahaladzim. Sempet ngefreeze sedikit ya. Di ujung sana guys, di ujung jalan yang sana, ya nggak ujung lah ya, pokoknya aku ngeliat cewek itu pokoknya posisinya itu kayak berdiri, kayak ngebungkuk, tapi kayak duduk kayak ngebungkuk. Tapi kalau duduk pakai apa gitu loh guys. Jadi dia posisinya tuh kayak gini nih, gini, terus rambutnya kesini semua, dan ya aku sambil dengar suara itu guys, aku sambil gini, astagfirullahaladzim, bener gak sih? Aku kalau ngeliat kayak gitu aku gak berani kedip guys. Takutnya kalau kedip hilang gitu loh. Kalau dalam otakku ya, kalau aku ngeliat kayak gitu, kalau kedip hilang, jadi aku gak berani kedip gitu loh. Aku cuma gini, ya bener gak sih itu? Oh ya, kayaknya iya deh. Terus aku nge-freeze agak gimana gitu ya, langsung aku tutup jendela. Itu iya bukan sih gitu loh. Aku liatin, masih ada loh guys, masih ada di situ, ngejedok di situ sambil membungkuk, entah nangis entah ketawa, aku kurang tahu ya. Astagfirullahaladzim. Udahlah, terus aku tutup ya. Terus lama-lama itu suara hilang sendiri gitu lah. Aku berdoa semampu aku sebisa aku itu kalau
orangnya kalau ada orang lain aku berani dan aku nggak akan nge-freeze. Tapi kalau aku sendirian, bener-bener sendiri aku bisa nge-freeze, aku bisa yang seperti orang lain alami. Kalau lihat sesuatu aku nggak bisa gerak itu bisa. Tapi kalau ada temen yang satu aja gitu masih bisa bergerak, masih bisa mengucapkan doa gitu ya. Kejadian-kejadian yang nggak ngeliat bentuknya itu sering lah, pokoknya ada suara, ada apa itu sering gitu loh. Sampai suatu saat aku bisa membeli tanah di ujung, pokoknya adalah ya di belakang rumah gitu ya, tapi agak-agak ke kanan lagi. Dan Mbak Yati sama keluarganya naksir lah sama situasi itu gitu loh, dan dia minta tukar sama lahan itu dan kita menambah jumlah uang. Oke lah, kita setuju karena memang itu tadinya satu rumah ya. Lalu setelah itu kita renovasi lagi ya kan, setelah itu kita renovasi lagi. Setelah selesai ya kita langsung ke tempati gitu ya. Tidak berhenti di situ aja guys, kisahnya. Ternyata Besti, setelah kita masuk nih ya yang rumah satunya lagi, walaupun jadi satu gitu ya, setelah itu kisah horornya itu lebih membagongkan lagi. Pernah gitu suatu malam saat suamiku, aku udah lahiran ya, itu udah lahiran, saat suamiku lagi keluar kota, aku nggak manggil ponakanku nih karena aku udah punya anak kecil kan, juga anakku juga udah beranjak besar ya waktu itu, SMP atau SMA lah aku lupa. Nah, seperti biasa dong kita kalau malam kan WA gitu kan, udah mau tidur atau bla 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 gitulah ya, layaknya suami istri. Lalu seketika gini nih guys, aku WA nih sama suamiku sambil netain anak kan, sambil tidur sambil netain anak gitu, di kamar yang baru ini. Lagi itu tiba-tiba guys, HP ku yang lagi aku pakai itu mengeluarkan suara orang nyanyi, ya kayak kita putar MP3 gitu ya. Dan itu lagu yang sama sekali aku nggak kenal dan aku tuh lupa, aku cuman inget depannya doang. Dia nyanyi gini, oh ibu, la na 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 na, di kau. Apa ya kata-katanya, pokoknya aku lupa, pokoknya kayak gitu. Mungkin sampai selesai ya. Aku bilang, hah? Ini aku siapa? Aku gitu kan. Ini aku siapa? Aku sampai balik itu guys ke MP3 ya. Kan tadinya aku buka WhatsApp gitu lah ya. Terus aku buka MP3 dong ya kan. Aku cari-cari lagu apa itu ya. Terus aku setel dong lagu yang ada di MP3 ku, dan waktu itu kan aku pegebat dangdut ya. Jadi aku di situ tuh MP3 ku isinya dangdut semua. Aku setel lah pokoknya dangdut, lagu dangdut. Tapi apa ya, nyanyi apa aku lupa. Dan itu suaranya guys, antara dangdut dan lagu yang ibu itu bersaut-sautan. Lah harusnya kan kalau gitu itu memang ada di daftar MP3 aku, kalau diganti lagunya pasti ganti dong, satu aja yang nyanyi. Itu dua guys, itu dua. Apa kalian nggak bisa bayangin? Hah? Kok dua ya? Aku gitu. Ih, kok bisa begini sih? Aku gitu kan. Tapi aku tuh nggak ada rasa takut sama sekali loh guys. Cuma aku masa aneh waktu itu. Oh ya, aku dengar itu. Aku ingat banget itu malam Jumat Kliwon. Sampai aku bikin story gitu ya. Sampai orang bilang, ih kamu berani banget, kamu berani banget gitu ya. Aku bilang ini HP gila deh ya. Masa keluar suara sendiri gitu. Sampai dia itu matinya apa guys? Sampai aku saking bingungnya itu tuh aku mau cari matinya di mana. Aku sampai bongkar itu baterainya, karena masih baterainya masih bisa dibongkar itu kan. Aku copot baterainya. Aku taruh di kasur. Dia yang nyanyi, oh ibu itu masih bunyi guys. Dan tentu saja suara lagu dangdutnya udah nggak ada ya kan ya. Aku duduk gitu. Terus aku sampai bilang gini guys sama handphonenya, kamu nggak tahu malu banget sih, handphone itu kalau nggak ada baterainya mana bisa bunyi, kok kamu masih bunyi aja. Sumpah guys, aku ngomong kayak gitu guys. Lalu tiba-tiba dia pelan-pelan kayak lagu mau selesai gitu ya, dia pelan-pelan mati guys. Alhamdulillah ya kan, aku pasang lagi dong ya kan, aku pasang lagi. Terus aku ceritalah sama suamiku, kamu tahu nggak tadi itu aku ngalamin yang ini loh gitu. Masa sibuk katanya. Bener aku gitu kan. Ih serem amat. Udahlah tidur. Ya iyalah itu malam Jumat udah malam ya kan. Aku ketakutan. Ya bukan ketakutannya gimana ya, tapi takut terjadi hal yang lebih lanjut gitu loh. Ya udah dah, aku tidur aja gitu. Nah udah. Pernah juga gini guys. Aku kan di rumah buka salon ya, seperti yang aku buat syuting ini kan di salon aku ya, salon kecil gitu ya. Aku memanfaatkan kamar yang nggak dipakai gitu ya. Tadinya digunakan sebagai ruang tamu, kamar tamu. Karena di kampung itu kan jarang orang yang bertamu terus menginap gitu ya, makanya aku manfaatkan ini gitu ya. Nah, suatu ketika guys, ada orang dia pasang bulu mata gitu lah. Pas aku lagi konsentrasi pasang bulu mata, dia kan biasa dong sambil teleponan gitu loh sama pacarnya gitu ya, sambil lagi teleponan gitu. Terus tiba-tiba dia tidur guys, dia tidur ya kan, handphonenya itu ditaruh di dada gitu, dia gini loh. Terus ada suara ngorok itu, itu kenceng guys ya kan. Karena aku jadinya tidurnya anak, aku sambil pasang dong, paling tidur kok sambil teleponan. Aku gitu loh. Aku mikirnya tuh yang tidur tuh dia atau yang di handphone, karena dari dia itu aku sampai aku gini tuh aku nggak denger kalau itu, maksudnya itu dari mulut dia tuh loh. Tapi aku denger suara orang ngorok ya, suaranya tuh kenceng banget. Udah selesai terus dia duduk, terus aku lihat telepon gitu, aku bilang, loh kamu nggak teleponan gitu? Enggak gitu. Aku pikir kamu lagi teleponan udah dari tadi. Enggak, waktu pasangan aku udah itu kok udah kelar gitu kan, maksudnya udah kelar teleponan, aku makanya aku taruh di sini katanya. Lah
kamu tidur nggak? Enggak katanya. Hah? Lah tadi aku dengar suara orang ngorok loh. Aku pikir itu suara dari handphonemu. Aku sampai mikir ngapain sih orang tidur kok nggak usah teleponan segala video call segala gitu kan, bikin orang serem aja gitu. Aku juga denger ya, tapi aku nggak teleponan, sumpah aku nggak teleponan katanya. Hah? Yang bener aja, kamu denger juga? Iya, aku juga denger. Dan itu guys, tiba-tiba suara ngorok itu datang lagi. Pokoknya suaranya itu kenceng banget guys. Dengar kan? Ya, dengar. Kamu denger kan ya? Masih ada tuh orang yang lihat video ini pasti dia ketawa. Masih ada kan? Iya. Aku pikir tuh suaminya. Enggak, suamiku lagi pergi. Loh, aku dari tadi juga dengernya. Aku pikir tuh suami kamu yang lagi tidur gitu. Masa suamiku ngoroknya kenceng banget? Enggak percaya kita. Ayo kita periksa. Kita periksa guys. Tuh motorku nggak ada. Suamiku tuh pergi tadi udah pamit. Aku periksain ke kamar gitu. Itu lihat nggak ada. Aku pikir suami kamu ya. Siapa ini? Siapa nggak tahu. Kita masuk lagi kan ke salon ini. Terus kita duduk gitu. Kamu denger kan ya? Kamu masih denger kan? Iya. Oke. Kalau kayak gitu karena kita sama-sama denger, mari kita cari sumbernya, ya kan? Mari kita cari sumbernya. Ayo. Siap ya, siap. Terus di situ kita hitung guys, kita hitung 1, 2, 3, kita jalan ke situ ya. Iya, kita berencana mau keluar lagi, ya kan? Kita mau buka pintu lah, lagi berhenti guys. Giliran kita bener-bener mau mencari suara itu, tiba-tiba ngorok itu berhenti. Kita ada, kok udah nggak ada suara ya? Udah nggak suara? Masih ada nggak sih? Enggaknya. Oh tapi tadi denger kan? Iya, heboh kita. Tapi tadi kamu denger kan? Iya. Terus kita ketawa sambil dulu ngeri banget ya lagi. Serem amat. Iya emang. Tapi dia nggak, setelah itu dia nggak ketakutan, terus bukan berarti dia nggak kesini lagi, dia biasa aja kesini lagi aja guys, nggak buat perawatan gitu ya, dia nggak ada rasa yang aku nggak mau ke rumahnya serem gitu, nggak, biasa tetap dia kesini gitu loh. Pernah juga di malam Jumat gitu ya, di malam Jumat kami sore gitu sekitar jam 5-an itu suamiku minta makan sate gitu, kita keluar lah gitu. Aku nggak nge kalau itu tuh malam Jumat gitu loh, pokoknya sore akan sate itu kan adanya sekitar jam 5-an ke atas gitu, ayo makan kita ujuk ke situ kan ya, kita pesen makan, kita tunggu sebentar, datanglah makanannya kan, lihat makanannya, aku kok inget anakku yang di rumah kan yang besar kan, ada yang kecil aku bawa gitu, terus aku foto dong itunya satenya kan, terus aku WA nih, Mbak mau sate enggak, ibu lagi ini nih lagi makan sate. Lah ibu nggak di rumah katanya. Enggak, emang kenapa? Loh yang ngorok siapa bu katanya. Lah terus bapak kemana? Ya bapak sama ibu gitu kan. Loh yang ada suara ngorok itu siapa gitu, nggak tahu. Terus dia bilang, dia cari-cari gitu, dia cari-cari. Bu beneran bu, aku tuh denger suara ngorok. Aku pikir bapak lagi tidur katanya. Emang suamiku kan punya kebiasaan tidur sore kan. Aku kira itu bapak lagi tidur. Suaranya kayak gimana? Kayak itu bu, kayak kursi digeret-geret gitu. Pokoknya kayak gitu kenceng lah. Terus aku bilang, oh apa kayak gini? Betul bu. Terus dia udah tenang. Yang ketiga aku bilang cepat lagi, ya kan? Terus di telepon itu aku bilang, tenang mbak, tenang. Kan setelah aku itu kan waktu dia WA ibu di mana kan langsung aku telepon ya. Aku bilang, mbak kamu takut nggak? Takut lah. Enggak sih katanya. Jangan takut ya gitu. Kamu berani nggak ngerekam kejadiannya gitu kan? Ya setidaknya rekam suaranya gitu, buat bukti gitu kan. Nanti ditunjukin ke bapak. Karena dulu suamiku aku cerita gitu bilang, masa sih? Ya percaya nggak percaya lah. Karena kita sudah mengalami banyak kejadian di rumah ini ya. Ya percaya ya enggak gitu, karena dia nggak ngalami sendiri juga gitu. Oh ya bu, oke gitu ya, oke gitu. Terus kita makan lah gitu. Terus aku cerita lagi sama suamiku. Ya apa? Anakmu denger apa yang aku denger? Beneran bu katanya. Iya, tadi dia telepon, dia denger itu katanya. Wah serem ya. Ayo cepet yuk makan yuk, pulang, takut apa kasihan anaknya kan ini malam Jumat lagi. Ini malam Jumat ya Allah. Ayo gitu. Terus kita makan, terus buru-buru lah kita pulang. Bilang kita pulang, aku pulang assalamualaikum ya. Anaknya ya biasa aja guys, nggak terus ya keluar atau gimana ibu gitu tuh enggak. Sampai aku bingung, ini anak takut enggak sih gitu kan. Sampai aku ketok lah kamarnya, mbak gitu kan. Oh ya bu, mana dapat nggak tuh rekamannya gitu kan? Enggak, orang pas tadi aku ada suara itu, terus aku mau rekam kan, ada suara itu, aku mau rekam, aku pencet videonya nih bu, udah suaranya hilang. Sampai sekarang aku tungguin lagi nggak ada, aku cari lagi nggak ada katanya. Nah itu kan kayak gitu, waktu itu bu juga pernah dengar kayak gitu. Iya bu, iya aku pernah, ibu juga dengar, ibu juga pas mau cari gitu ya, niat mencari gitu, langsung nggak ada. Iya bu, sama aku juga kayak gitu, udah siap-siap nih ya, udah siap-siap tekan ini ya, udah nggak ada bu suaranya. Mungkin waktu aku pencet itu aja suaranya udah langsung hilang katanya. Ya Allah serem banget, ya Allah serem ya bu, astagfirullahaladzim. Ya tapi untungnya anakku juga nggak yang bener-bener ketakutan banget, mungkin karena dia juga ngeliat, oh ibuku nggak ada takut-takutnya gitu ya. Sebenarnya aku takut guys, tapi aku selalu menjaga rasa takutnya aku juga ya, karena itu satu ada orang, dua aku nggak mau anak-anakku itu nggak betah di rumahnya sendiri gitu loh. Pernah nih suatu saat gitu ya, aku lagi ngepel srek, adalah aku kayak diikutin orang lagi tuh, biasa kayak diikutin orang biasa lah, pokoknya sering lah. Aku tuh insomnia, jadi aku kalau malam itu harus kalau mau pengen cepet
tidurnya aku harus capek dulu gitu. Jadi aku bersih-bersih rumah, ngapain lah pokoknya segala macam aku kerja di malam hari. Setelah itu mandi, setelah mandi baru aku merasa cantik, bersih gitu, baru tidur gitu ya. Nah, pokoknya pas abis aku setelah selesai bersih-bersih itu aku mau duduk nih guys, mau duduk di kamar ya kan. Pas mau duduk ceret, ya sempat duduk gitu seret. Aku dan suamiku tiba-tiba guys. Dan aku lihat-lihatan sama suamiku. Suamiku lihat aku lihat dia gitu ya. Aku tanya, "Kamu melihat apa yang aku lihat?" Suamiku gini. Ya kita mau ketawa, kita mau takut, kita gimana ya? Kita sama-sama melihat sosok hitam tinggi besar, tapi kita tuh nggak tahu dia mukanya seperti apa atau apa itu nggak tahu. Pokoknya kita ngelihatnya tuh kayak gitu. Soalnya itu tiba-tiba lewat guys, itu loh, kayak lewat aja depan apa samping kita gitu loh. Makanya kita kaget gini semua terus gini. Ya, pernah di siang hari ya guys, siang hari itu pernah. Aku lagi nyapu. Ini ceritanya pokoknya tentang hantu aja ya, nggak ada yang aku apa dulu gitu nggak. TV-nya itu aku matiin ya kan. Di kamarku kan ada TV gitu kan. Terus suamiku duduk di ruang tamu yang rumah satunya ini gitu. Lagi duduk sambil main handphone. Terus aku nyapu kan. TV aku matiin dong. Aku ke belakang udah selesai. Aku dengar suara TV lagi guys. Terus aku kucuk-kucuk lagi lihat. So TV-nya hidup guys. Tadi udah aku matiin itu beneran aku udah matiin. Terus aku tanya sama suamiku, "Kamu nyalain TV?" "Enggak." Gitu. "Tadi TV beneran aku udah matiin loh," katanya. "Apa?" katanya. "Emang iya?" katanya. "Iya." Serem amat bu gitu kan. Itu kejadian nggak sekali dua kali guys kayak gitu. Jadi kalau pas kejadian lagi gitu ya aku bilang, TV-nya nyala lagi pak. Udahlah biarin aja. Sampai kayak gitu kita itu udah sampai nggak rasa-rasa yang ketakutan atau gimana gitu ya. Pernah nih guys di suatu malam. Aku di rumah sendirian sama anakku. Malam-malam jam berapa aku lupa. Aku tuh mau ke toilet gitu loh guys. Aku mau ke toilet kan. Aku dari kamarku itu aku keluar cukup sampai ke ruang tamu yang rumah pertama kali aku beli itu. Aku kalau tidur itu rumahnya aku pasti ini semua. Aku matiin lampu semua gitu loh. Kecuali yang di bagian luar kan untuk jalan gitu enggak. Atau kamar mandi, dapur itu enggak ya. Tapi kalau untuk kesemuanya aku pasti matiin gitu loh. Pas aku lagi jalan guys. Kan ada kursi gitu ya, kursi di ruang tamu. Ucuk aku sambil lemes ya, agak-agak ngantuk gitu ya. Mau kencing tiba-tiba pas masuk ke rumah yang sebelah situ, ada orang duduk di kursi guys dengan indahnya seperti ini. Diem dia kayak gitu. Sosoknya seperti biasa, Mbak Kunti dengan baju putih, rambut panjang dan duduk diam aja gini. Karena keadaan itu gelap kan aku penasaran ya. Aku langsung, ada siapa? Apa itu? Terus otak langsung berpikir nih, nyalain lampu gitu kan. Aku langsung gini. Tapi aku tanya loh guys, aku sempat tanya dia loh. "Kamu siapa? Kamu siapa?" Tapi aku nggak berani kedip guys, ya itu aku tuh takut kalau aku kedip itu dia hilang gitu ya. Tanya gitu, "Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu sih siapa?" Aku kayak gitu kan, aku sambil nyalain lampu. Hilang guys. Hilang. Nah, aku halusinasi atau enggak? Tapi kan aku lihat kayak gitu nggak cuma sekali guys. Aku udah beberapa kali ya lihat kayak gitu ya. Hilang. Udah aku langsung ke toilet, aku kencing, aku balik lagi tuh aku lihat-lihat nggak ada gitu kan. Aku buru-buru itu aku ambil mau tidur gitu. Aku masih punya anak kecil kan waktu itu. Aku sambil mikir beneran nggak ya itu ya. Tadi aku lihat beneran nggak sih? Beneran nggak sih? Karena pernah ya guys, aku juga pas lagi nyapu sama ngepel gitu ya. Aku lagi nyapu di ruang tamu ya rumah beli baru itu ya. Aku lagi nyapu gitu. Di dekat salon sini itu kan ada pintu yang menuju ke toilet yang sebelah sini gitu ya. Pas aku lagi nyapu kayak gitu, perasaan aku kayak diliatin orang gitu loh guys. Ya kan? Aku biarin aja lah, pokoknya aku tetap masih nyapu, masih ngepel gitu aja. Setelah selesai aku tetap duduk aku nonton TV dari kamarku itu. Kan apa namanya pintunya kan lurus gitu ya. Ini ada pintu, di situ ada pintu gitu kan kelihatan jadi. Kayak diliatin orang gitu kan. Terus sampai aku ngeliat gitu guys. Aku lihat di pintu masuk itu guys. Aku melihat sosok itu lagi berdiri. Tapi aku yang gitu enggak. Astagfirullahaladzim, itu nyata nggak sih gitu ya. Aku saking penasaran seperti biasa guys. Aku maju aku paranin gitu loh. Aku maju aku paranin itu bener nggak sih. Aku tuh sepenasaran itu gitu loh. Aku tuh bener nggak sih gitu. Ya sampai aku maju itu hilang guys. Sampai akhirnya besoknya aku tutup itu kan pintunya kaca gitu ya. Sampai aku tutup pakai kapas kado gitu guys. Aku tutupin itu biar nggak ngintip-ngintip lagi kau. Bodoh amat kamu di situ mau ngapain ya kan. Aku sampai berkali-kali itu bilang, "Ya Allah, boleh kamu di sini nggak apa-apa lah. Kamu udah terlanjur di sini mungkin duluan kamu ya kan. Tapi tolong jangan ganggu aku." Aku sampai ngomong kayak gitu loh.
aku bukan orang yang nggak sholat ya guys, alhamdulillah aku tetap sholat, baca Al-Quran gitu ya, tapi itu nggak hilang guys, nggak bikin mereka takut gimana ya, atau aku bacanya kurang mahir, atau mereka lebih pintar dari aku nggak tahu ya. Katanya kalau rumah digunakan untuk sholat, untuk baca Al-Quran gitu tuh bakal hilang ya, itu nggak hilang guys, sampai aku tuh sampai bodo amat lah, makanya sampai bilang terserah lu, terserah kalian mau di sini, terserah ya kan, yang penting nggak usah ganggu keluargaku yang berlebihan. Kalau bisa tolong jangan apa namanya ini, menampakkan diri sama anak-anakku, karena kasihan, karena anakku yang kecil juga guys pernah diperlihatkan gitu ya. Aku bukan sosok orang yang suka menceritakan setan ke anakku, atau anakku yang kecil itu kalau mau tidur atau apa nanti aku takut-takutin ada setan, ada apa lu, nanti biar dia takut, itu enggak sama sekali guys. Tiba-tiba guys saat dia usia kayaknya 2 tahun, dia tuh kalau dari toilet gitu ya, dia sering lari gitu, ada apa, iya ada hantu gitu, hantu apa gitu, itu gitu, pokoknya ngomongnya itu gitu. Kan ada suamiku gitu ya, malam-malam gitu kita lagi nonton TV bareng gitu ya, terus dia bilang gambar tapi dalam bahasa Cidalnya dia gambar apa, gambar kocong katanya. Hah, kocong itu apa sih katanya, yang gimana, yang gini katanya, yang gini terus yang gini. Hah, suamiku lihat-lihatan, hah, apa sih itu yang ada di toilet katanya dia, kalau bilang toilet tadi di toilet. Hah, kayak gimana, coba gambar aja gitu kan, terus dia gambar kocong, iya kayak gitu guys. Oh ya Allah, anak aku bisa ngelihat juga sampai udah merambah ke anakku yang masih 2 tahun kan. Astagfirullahaladzim, kok bisa seperti itu kan, kok ini udah nggak beres ya kan guys, ini nggak beres. Tapi disinilah ya guys plot twistnya, bahwa aku rasa anakku itu agak indihome deh guys, karena dia juga tahu tentang hal-hal kayak gitu ya. Mungkin aku akan ceritakan di part kedua tentang keluargaku ya. Jadi suamiku juga mempunyai penglihatan seperti itu, tapi karena dia takut jadinya ditutup, tapi sampai sekarang pun masih merasakan katanya gitu. Tapi kalau anak itu masih bisa melihat. Tapi aku akan ceritakan itu di part-part untuk selanjutnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan kita ketemu lagi di tetangga selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.